Pada tanggal 17 Agustus 2025, seorang dokter yang sedang bertugas malam di sebuah rumah sakit di São Paulo, Brazil, terkejut melihat layar TV. Di layar tersebut, pemandangan yang sulit dipercaya sedang terjadi. Di atas langit Gaza yang hancur akibat perang, sebuah pesawat angkut besar muncul dan menjatuhkan ratusan ton bantuan dengan parasut. Yang mengejutkan adalah bendera yang terpasang di pesawat angkut tersebut. Bukan bendera negara Arab, bukan pula negara adidaya, melainkan bendera Indonesia. Mengapa dokter Brazil ini, yang telah merasakan ketidakberdayaan di medan perang selama bertahun-tahun, menangis melihat pemandangan ini? Dan mengapa dia berkata, "Hari ini aku ingin menjadi orang Indonesia"? Jika Anda mendengarkan cerita ini hingga akhir, Anda akan memahami makna sejati kemanusiaan yang ditemukan oleh seorang dokter. Halo, saya Dr. Rafael Costa. Saya dokter asal Brazil yang bekerja di Medicine Sans Frontières. Pertama kali saya menginjakan kaki di Gaza adalah pada Oktober 2023. Setelah menerima permintaan penugasan darurat dari Dokter Tanpa Batas, saya bergegas ke tempat yang benar-benar seperti neraka. Di dalam tenda rumah sakit sementara, setiap hari saya harus mengangkat pisau bedah sambil berharap mukjizat. Ada satu pasien yang tidak pernah bisa saya lupakan, seorang gadis berusia 12 tahun bernama Amira. Serpihan peluru tertanam dalam di kaki kanannya, dan infeksi menyebar dengan cepat. Di rumah sakit normal, kami akan segera melakukan operasi untuk mengeluarkan serpihan dan memulai pengobatan antibiotik, tetapi kami kekurangan peralatan medis dasar. Generator rusak sehingga lampu ruang operasi tidak bisa menyala dengan baik, dan obat bius sudah habis sejak beberapa hari yang lalu. Amira menangis kesakitan sambil memegang erat tangan saya dan bertanya, "Dokter, saya bisa hidup kan?" Pada saat itu saya merasakan keputusasaan terbesar sebagai seorang dokter. Hati saya sangat ingin menyelamatkan pasien, tetapi yang ada di tangan saya hanyalah alat-alat yang tidak berdaya. Akhirnya Amira meninggal dalam situasi yang tidak bisa kami tangani, dan sambil melepas tangan kecilnya, saya mulai meragukan alasan keberadaan saya sebagai dokter. Selama 3 bulan di Gaza, saya kehilangan puluhan anak. Nyawa-nyawa yang hilang karena kekurangan obat, kekurangan peralatan, dan terkadang karena bantuan terhambat di pos pemeriksaan dan tidak sampai. Setiap malam saya berbaring di tenda, sambil menatap langit-langit dan berpikir, "Saya dokter, tugas saya menyelamatkan orang, tapi mengapa saya begitu tidak berdaya? Mengapa dunia diam terhadap penderitaan anak-anak ini?" Rasa frustrasi saat itu melampaui keterbatasan sebagai tenaga medis. Ini adalah keputusasaan mendalam yang saya rasakan sebagai manusia dan sebagai seseorang yang hidup di bumi yang sama. Menyaksikan makhluk-makhluk terlemah menjadi korban dalam kepentingan politik dan konflik internasional, saya mulai meragukan kemanusiaan. Bahkan setelah kembali ke Brazil, kenangan-kenangan itu terus menghantui saya. Saat bekerja di Rumah Sakit Modern São Paulo, wajah-wajah anak Gaza terus terbayang, terutama pandangan terakhir Amira, meninggalkan luka yang tak terhapuskan di hati saya. Kata-kata terakhirnya terus bergema di telinga saya. "Dokter, mengapa tidak ada yang membantu kami?" Saat itu saya tidak bisa menjawab. Sungguh, mengapa tidak ada yang membantu mereka? Negara-negara adidaya hanya mengeluarkan pernyataan. Organisasi internasional terus mengadakan rapat. Pemimpin agama hanya menyuruh berdoa. Bantuan nyata tidak terlihat dimanapun. Pada 17 Agustus 2025, saya sedang bertugas malam di Rumah Sakit São Luís di São Paulo. Hari yang biasa seperti biasanya. Ruang gawat darurat diisi pasien kecelakaan, lalu lintas dan warga yang mengeluh sakit perut akut. Saya menjalani hari dengan memberikan pemeriksaan secara mekanis. Sekitar pukul 9 malam, selama istirahat sejenak, saya menyalakan TV di ruang istirahat. Berita malam Brazil sedang dimulai. Penyiar sedang menyampaikan berita politik dalam negeri, tiba-tiba layar berganti dan muncul breaking news. Breaking news. Angkatan Udara Indonesia memulai operasi bantuan kemanusiaan skala besar ke Gaza, Palestina. Sejenak saya tidak percaya dengan telinga saya. Indonesia? Negara kepulauan Asia Tenggara itu melakukan operasi bantuan ke Gaza? Awalnya saya pikir mungkin berita salah, tetapi video yang muncul berikutnya benar-benar mengubah pemikiran saya. Di layar tampak pesawat angkut Hercules besar sedang terbang di atas Gaza.
Di badan pesawat angkut tersebut terpasang jelas bendera merah putih Indonesia. Saya condong ke depan dan lebih fokus pada layar. Penyiar terus menjelaskan, pemerintah Indonesia mengumumkan dimulainya Operasi Merdeka yang mengirimkan total 100 ton bantuan ke Palestina melalui udara untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ini adalah operasi bantuan kemanusiaan luar negeri terbesar dalam sejarah Indonesia. 800 ton? Saya terkejut. Itu pun melalui udara? Mengingat situasi politik Gaza yang kompleks, saya tidak mengerti bagaimana operasi bantuan skala besar seperti ini bisa terjadi. Saat negara-negara saudara Arab pun berhati-hati, Indonesia di ujung dunia yang lain membuat keputusan berani seperti ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Berbagai pertanyaan muncul di kepala saya. Mengapa Indonesia melakukan operasi berbahaya seperti ini? Apakah mereka tidak mempertimbangkan tekanan internasional atau risiko politik? Dan yang paling penting, bagaimana bantuan ini bisa sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan? Berita terus berlanjut. Muncul wawancara dengan juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia. Dia berkata, "Merdeka bukan hanya berarti kemerdekaan. Artinya semua manusia harus dibebaskan dari penderitaan. Hari ini kami bertindak untuk merdeka saudara-saudara kita di Palestina." Saat itu, jantung saya mulai berdebar. Ini bukan sekadar propaganda politik. Ini adalah tindakan kemanusiaan sejati. Saya membayangkan betapa berharganya bantuan ini sambil mengingat situasi putus asa yang saya saksikan di Gaza. Tenaga medis lain di ruang istirahat juga mulai berkumpul satu persatu di depan TV. Semua heran sambil memperhatikan layar. Seorang perawat bergumam, "Wah, Indonesia! Sungguh luar biasa!" Saat berita berlanjut, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul di layar. Video real-time pesawat angkut Hercules Angkatan Udara Indonesia menjatuhkan bantuan di atas Gaza. Di atas tanah putus asa yang saya saksikan langsung, parasut-parasut harapan turun dari langit. Kamera juga menampilkan pemandangan di darat. Rakyat Palestina mendongak ke langit sambil mengulurkan tangan. Di antara mereka, ada anak-anak seusia yang saya temui di Gaza. Melihat anak-anak itu tertawa sambil berlari-lari melihat parasut. Tanpa sadar air mata mengalir dari mata saya. Adegan seorang anak memeluk kotak bantuan yang jatuh sambil bersorak ditampilkan close-up. Saat itu saya teringat Amira. Kalau saat itu ada bantuan seperti ini, Amira juga bisa diselamatkan. Pemikiran itu membuat dada saya sesak. Di setiap kotak bantuan tertulis dalam bahasa Indonesia dan Arab, dari saudara Indonesia untuk saudara Palestina. Bukan sekadar bantuan, tapi ekspresi persaudaraan sejati. Terlihat juga tenaga medis Palestina di darat yang mengumpulkan bantuan. Melihat mereka terharu saat membuka kotak perlengkapan medis, dada saya terasa penuh. Antibiotik, obat bius, alat-alat bedah. Semua yang sangat saya inginkan saat di Gaza ada di dalam kotak-kotak itu. Seorang dokter Palestina diwawancara di depan kamera. Dia berkata sambil berkaca-kaca, "Ini bukan sekadar bantuan. Ini bukti bahwa kita tidak sendirian. Ini menunjukkan bahwa ada saudara-saudara di ujung dunia yang peduli pada kita." Saya sangat memahami perkataan dokter itu. Saat saya di Gaza, yang paling membuat putus asa bukanlah kekurangan perlengkapan medis, tetapi saat-saat merasa dunia tidak peduli pada penderitaan di sana. Tapi sekarang tindakan Indonesia menghadapi keputusasaan itu secara langsung. Pemandangan lain muncul di layar. Anak-anak Palestina yang menerima bantuan melambaikan bendera Indonesia sambil berteriak, "Terima kasih Indonesia." Melihat senyuman polos anak-anak itu, saya merasa ada sesuatu yang sembuh di hati saya. Selama siaran, muncul komentar ahli. Operasi bantuan Indonesia kali ini bermakna besar dalam berbagai hal. Pertama, dimulai murni dari tujuan kemanusiaan. Kedua, tidak meminta syarat atau imbalan politik apapun. Ketiga, dapat dilihat sebagai manifestasi kemanusiaan yang melampaui persaudaraan Islam. Mendengar komentar itu saya sangat terharu. Itu persis filosofi yang selama ini saya kejar sebagai tenaga medis. Seperti merawat pasien tanpa menanya kebangsaan, agama, atau kecenderungan politik, Indonesia juga bertindak dengan semangat kemanusiaan murni tanpa syarat apapun. Di layar,
Penjatuhan bantuan terus berlangsung. Setiap parasut mendarat di tanah, hati saya ikut menghangat. Inilah pemandangan bantuan yang selama ini saya impikan. Tindakan yang berangkat dari cinta kasih manusia murni, bukan perhitungan atau kepentingan politik. Berita operasi bantuan Indonesia dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Media berbagai negara berlomba memberitakan berita ini. Saya memeriksa berbagai situs media luar negeri dengan komputer rumah sakit, melihat bagaimana dunia merespons. Pertama yang menarik perhatian adalah headline CNN. Indonesia breaks through where others failed. Massive aid drop to Gaza. Artikel tersebut mengevaluasi bahwa Indonesia berani melaksanakan operasi bantuan langsung, yang bahkan negara-negara saudara Arab ragu lakukan karena beban politik. Pemberitaan Al Jazeera lebih mengharukan. From Archipelago to Palestine, Indonesia's Wings of Mercy. Artikel tersebut menyampaikan bahwa, melihat bendera Indonesia berkibar di langit Palestina, banyak rakyat Palestina menangis. Artikel analisis BBC juga mengesankan, The Merdeka Spirit, Indonesia's Bold Humanitarian Gambit. Artikel tersebut menganalisis bahwa tindakan Indonesia kali ini menyajikan paradigma baru kepada masyarakat internasional dan menunjukkan kepemimpinan moral negara menengah yang tidak terombang-ambing kepentingan politik negara adidaya. Yang paling mengejutkan adalah reaksi media kawasan Timur Tengah. Al Arabiya dari Arab Saudi memberitakan dengan judul Indonesia Does What Arab Nations Could Not. Ini judul yang cukup reflektif. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia yang secara geografis jauh dan memiliki kepentingan politik yang sedikit, memberikan bantuan lebih nyata daripada negara-negara Arab yang memiliki kaitan langsung dengan Palestina. Media Turki juga tidak segan memberikan pujian. Dengan judul Indonesia Shows True Islamic Brotherhood, mereka menghargai tinggi keberanian Indonesia yang menunjukkan bukan hanya menyuarakan dukungan Palestina dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Reaksi media Eropa juga menarik. Le Monde dari Prancis dengan judul L'Indonésie folle au secours de Gaza memberitakan bahwa, sementara Eropa ragu karena pertimbangan politik, Indonesia mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan. Der Spiegel dari Jerman juga melalui artikel analisis Indonesia's Courage Where Europe Hesitates, mengevaluasi bahwa tindakan Indonesia mengajukan pertanyaan moral kepada negara-negara Eropa. Tetapi reaksi paling mengharukan muncul di media sosial. Orang-orang dari seluruh dunia memuji tindakan Indonesia dengan hashtag Au Indonesia for Palestine, SAO Merdeka Operation. Terutama reaksi tenaga medis yang sangat hangat. Seorang dokter Syria menulis, I worked in Gaza for 3 years. I know how much these supplies mean. Indonesia, you have shown the world what humanity looks like. Docteur dari Médecins Sans Frontières Francis juga men-tweet. En tant que médecin, je suis ému par l'action de l'Indonésie. C'est ça la vraie médecine, agir sans condition. Saya juga tidak bisa menahan diri. Di akun Twitter saya menulis, As a Brazilian doctor who worked in Gaza, I'm deeply moved by Indonesia's action. This is what I dreamed of seeing in that desperate land. Indonesia, you've restored my faith in humanity. Terima kasih. Malam itu, setelah menyelesaikan tugas malam di rumah sakit, dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan operasi bantuan Indonesia. Berjalan di jalanan malam São Paulo, kepala saya dipenuhi cerita Gaza dan Indonesia. Keesokan paginya, ada rapat tenaga medis rumah sakit. Biasanya rapat yang hanya membahas kasus pasien atau operasional rumah sakit. Tapi hari itu suasananya berbeda. Beberapa kolega menyebut cerita Indonesia yang mereka lihat di berita kemarin. Dr. Carlos, kepala bedah, membuka pembicaraan. Kemarin lihat berita Indonesia. Sungguh luar biasa. Kita juga sering ke luar negeri untuk bakti medis, tapi operasi dengan skala seperti itu baru pertama kali lihat. Dr. Maria, kepala anak, juga mengangguk. Yang paling mengharukan, mereka membantu tanpa syarat apapun. Murni untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, tanpa perhitungan politik. Saya ragu sejenak, lalu mulai bercerita. Sebenarnya saya pernah di Gaza pada tahun 2023, penugasan Dokter Tanpa Batas selama sekitar 3 bulan.
Semua kolega memperhatikan saya. Mereka tahu saya jarang bercerita pengalaman masa lalu. Yang saya saksikan di sana, saya berhenti sejenak. Wajah Amira terbayang. Situasi yang benar-benar putus asa, kekurangan perlengkapan medis dasar, pasien membludak, tapi yang paling sulit adalah rasa tidak berdaya. Kolega-kolega mendengarkan cerita saya dengan tenang. Saya dokter, jadi ingin menyelamatkan orang. Tapi dalam situasi tanpa obat, tanpa peralatan, listrik pun tidak masuk dengan baik. Benar-benar banyak pasien yang hilang, terutama anak-anak. Suara saya bergetar. Kolega-kolega juga menjadi serius. Tapi kemarin melihat operasi bantuan Indonesia, pertama kalinya saya merasa harapan. Ini bisa terjadi. Bisa menembus hambatan politik dan benar-benar memberikan bantuan. Dokter Maria bertanya, Rafael, jadi bagaimana perasaanmu? Saya berpikir sejenak lalu menjawab, malu, jujur saja. Saya ada di lokasi tapi akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Indonesia dari ujung dunia yang lain benar-benar menciptakan perubahan. Yang mereka tunjukkan bukan sekadar bantuan, tapi kemanusiaan sejati. Kepala bedah berkata, tapi Rafael, kamu juga sudah cukup berbuat. Pergi ke tempat berbahaya itu dan merawat pasien saja sudah. Tidak, saya menggeleng. Saya hanya membantu beberapa orang secara pribadi. Tapi Indonesia mengubah sistem. 800 ton bantuan, itu jumlah yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Saat itu perawat Lucia dari ruang gawat darurat berkata, tapi yang benar-benar aneh, mengapa Indonesia membuat keputusan seperti itu? Secara politik berbahaya juga, biayanya pasti sangat besar. Saya menjawab sambil mengingat materi yang saya cari tadi malam. Perkataan Presiden Indonesia mengesankan. Dia bilang, merdeka bukan milik kita saja. Semua manusia harus dibebaskan dari penderitaan. Bagi mereka, hari kemerdekaan bukan hanya perayaan untuk diri sendiri, tapi hari untuk pembebasan seluruh umat manusia. Ruang rapat sejenak sunyi. Sepertinya semua sedang merenungkan makna perkataan itu. Saya melanjutkan. Saya bertahun-tahun berusaha menyelamatkan orang di medan perang, tapi selalu menemui tembok. Tembok politik, tembok ekonomi, tembok agama. Tapi Indonesia kemarin menembus semua tembok itu. Yang mereka tunjukkan adalah kebenaran, bahwa seperti ilmu kedokteran, tidak membeda-bedakan pasien. Kemanusiaan juga tidak membeda-bedakan negara. Dr. Maria kagum. Wah, kalau dipikir begitu memang lebih luar biasa. Seperti kita tidak menanya kebangsaan atau agama saat melihat pasien. Betul, saya mengangguk. Makanya kemarin pertama kalinya saya berpikir, dunia seperti ini bisa terjadi. Dunia yang bergerak bukan karena kepentingan politik, tapi karena cinta kasih manusia murni. Dr. Carlos bertanya, kalau begitu Rafael, kamu ingin ke Gaza lagi? Saya ragu sejenak. Jujur Gaza masih meninggalkan trauma bagi saya. Tapi setelah melihat tindakan Indonesia, hati saya juga berubah. Ya, saya ingin pergi. Saya menjawab tegas. Tapi dengan hati yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang saya bisa pergi dengan harapan. Indonesia sudah membuktikan. Hal yang tampak tidak mungkin pun bisa terjadi jika ada kemauan sejati. Lucia tersenyum sambil berkata, Rafael, suaramu berubah. Sampai kemarin setiap bicara tentang Gaza, kamu tampak murung. Sekarang penuh harapan. Saya tertawa sambil menjawab, berkat Indonesia, mereka memberi saya keberanian untuk bermimpi lagi. Sore itu, saya naik ke atap rumah sakit dan memandang kota Sao Paulo. Biasanya hanya terlihat sebagai pemandangan kota yang rumit, tapi hari itu berbeda. Saya merasa jutaan orang yang tinggal di bawah sana, semua terhubung. Dengan ponsel saya mencari lagi video-video terkait operasi bantuan Indonesia. Di antaranya, saya menemukan video paling mengharukan. Adegan anak-anak Palestina yang gembira menerima bantuan sambil berkata terima kasih dalam bahasa Indonesia. Melihat senyuman anak-anak itu, saya tiba-tiba sadar. Hari kemerdekaan Indonesia bukan sekadar hari memperoleh kebebasan dari Belanda. Itu hari menyatakan kemerdekaan dengan makna lebih besar, bahwa semua manusia harus dibebaskan dari penderitaan dan keputusasaan. Saya menulis tulisan panjang di media sosial saya. Saya dokter Brazil. Saat bekerja di Gaza tahun 2023, saya merasakan keterbatasan sebagai dokter.
Hati ingin menyelamatkan pasien sangat besar, tapi hambatan politik terlalu tinggi. Kehilangan banyak anak sambil meragukan kemanusiaan. Tapi kemarin melihat tindakan Indonesia saya sadar, kemerdekaan sejati bukan untuk diri sendiri. Indonesia merdeka dari Belanda 80 tahun lalu, tapi kemarin yang mereka tunjukkan adalah merdeka dengan makna lebih besar. Anak-anak Palestina dibebaskan dari penderitaan. Itulah kemerdekaan sejati umat manusia. 800 ton bantuan bukan sekadar barang, tapi pembebasan dari putus asa menuju harapan. Hari ini saya orang Brazil, tapi sekaligus warga dunia yang memiliki semangat merdeka Indonesia. Seperti yang ditunjukkan Indonesia, kita semua terhubung, dan penderitaan satu orang adalah penderitaan seluruh umat manusia. Indonesia, terima kasih. Kalian tidak hanya merdeka untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh kemanusiaan. Setelah mengunggah tulisan ini, komentar dan pesan dari tenaga medis seluruh dunia berdatangan. Dokter yang bekerja di Syria, perawat di Ukraina, petugas bantuan di Afghanistan, semua terharu dengan tindakan Indonesia. Terutama pesan dari seorang dokter Palestina yang sedang beraktivitas di Gaza sangat menyentuh hati. Dr. Rafael, I received those Indonesian supplies yesterday. For the first time in months, I could perform surgery with proper anesthesia. 3 children's lives were saved. Please tell Indonesia that their Independence Day became our Children's Life Day. Membaca pesan ini saya menangis. Nyawa-nyawa yang tidak bisa saya selamatkan di Gaza, berkat Indonesia bisa hidup. Malam itu pulang ke rumah, saya memutuskan untuk lebih mengenal Indonesia, sejarah, budaya, sampai latar belakang operasi bantuan kali ini. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 17.000 pulau. Tempat berbagai suku dan agama hidup berdampingan. Tapi mereka bersatu dengan moto, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Semangat itulah yang menjadi kekuatan operasi bantuan Palestina kali ini. Karena mereka sendiri mencapai persatuan dalam keberagaman, mereka bisa merasakan penderitaan rakyat Palestina yang jauh sebagai urusan mereka sendiri. Akhirnya saya memutuskan, tahun depan saya akan pergi lagi ke Gaza. Tapi kali ini saya bisa pergi dengan harapan, bukan keputusasaan. Seperti yang ditunjukkan Indonesia, hal yang tampak tidak mungkin pun bisa terjadi dengan kemauan dan tindakan sejati. Dan suatu hari, saya ingin mengunjungi Indonesia juga. Ingin melihat langsung seperti apa negara yang dihuni orang-orang dengan semangat indah seperti ini. Merdeka Indonesia tidak berakhir 78 tahun lalu. Kemarin di langit Gaza, dan hari ini di hati saya juga terus berlanjut. Indonesia mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati berlanjut sampai semua manusia dibebaskan dari penderitaan. Saat ini juga di suatu tempat di Palestina, pasti ada anak-anak yang dirawat dengan bantuan Indonesia. Dan di suatu tempat di dunia, pasti ada orang-orang yang terkesan dengan keberanian Indonesia dan memutuskan membantu dunia dengan caranya sendiri. Saya juga salah satunya. Lahir di Brazil, tapi ingin hidup sebagai warga dunia yang memiliki semangat merdeka Indonesia. Seperti dokter yang merawat pasien, sebagai manusia saya ingin berkontribusi menyembuhkan penderitaan dunia ini. Indonesia, sungguh terima kasih. Yang kalian tunjukkan bukan sekadar operasi bantuan, tapi arah yang harus dituju umat manusia. Saya berharap semangat merdeka kalian menyebar ke seluruh dunia. Merdeka untuk semua, merdeka untuk kemanusiaan. Tolong sebarkan kehangatan hati Indonesia ini ke negara lain dengan berlangganan dan beritahu melalui komentar juga. Saya akan berterima kasih. Besok saya akan datang dengan kabar baik lagi. Terima kasih.